Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Abdi Kamaluddin Al-Fawaid. Saya Siti Himayani. Kami akan mempresentasikan materi dasar-dasar pendidikan dengan tema hubungan dan tanggung jawab keluarga, sekolah, masyarakat dalam pendidikan Islam. Langsung saja pembahasan pertama, hubungan dan tanggung jawab keluarga dalam pendidikan Islam. Ketika seorang anak lahir, maka ia menjadi tanggung jawab dan hak kedua orang tuanya. Jika ditelaah secara mendalam, tanggung jawab pendidikan terletak di tangan orang tua. Dari sini, peranan keluarga merupakan fondasi awal dalam proses pendidikan agama seorang anak. Keluarga bisa disebut komponen masyarakat kecil yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Dan setiap dari mereka mempunyai peranan penting sendiri-sendiri dalam ajaran Islam. Anak adalah amanah yang Allah berikan kepada para orang tua. Dan amanah ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah kelak. Adapun tanggung jawab pendidikan yang harus dibina oleh orang tua terhadap anak, yaitu satu, memelihara dan membesarkannya. Ini tanggung jawab dengan dorongan alami karena anak butuh makan, minum, dan kebutuhan sehari-hari untuk hidup berkelanjutan. Dua, melindungi dan menjamin kesehatan jasmani dan rohani, yakni berusaha melindungi dari gangguan penyakit atau bahaya lingkungan. Tiga, mendidiknya dengan berbagai ilmu pengetahuan dan keterampilan, yang mana dengan pengetahuan dan keterampilan itu dapat berguna untuk kehidupannya kelak, sehingga ketika dewasa ia mampu berdiri sendiri untuk kehidupannya. Empat, memberinya pendidikan agama untuk bekal dunia dan akhirat, dengan memberikan pendidikan agama seperti TPQ ataupun pesantren, yang mana di keduanya anak dapat mengimplementasikan dan dalam kehidupan nyatanya untuk menjaga diri selama hidupnya. Dari keterangan di atas dapat diketahui hubungan keluarga dengan pendidikan Islam sangat berkaitan dengan keluarga. Karena keluarga adalah tempat pertama seorang anak menerima pendidikan, terutama dari seorang ibu, karena ibu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya. Materi yang kedua, hubungan dan tanggung jawab sekolah dalam pendidikan Islam. Lingkungan pendidikan sekolah tumbuh setelah hadirnya pendidikan keluarga. Sekolah wajib memiliki fungsi pendidikan nasional, yang mana dengan ini bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan juga menjadikan pribadi yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semua ini berasas terhadap Pancasila. Adapun untuk tanggung jawab harus dibina oleh sekolah sebagai berikut. Yang pertama, membiasakan siswa berbudaya Islam. Yang kedua, datang ke sekolahan, mengucap salam dengan mencium tangan guru. Yang ketiga, menyapa teman, satpam, dan penjual kantin. Yang keempat, menyapa sopan tamu yang datang ke sekolah. Yang kelima, membiasakan berbicara dengan bahasa yang santun dan baik. Yang keenam, mendidik dengan duduk yang baik. Yang ketujuh, mendidik adab makan dengan duduk. 8. Membiasakan sholat zuhur dengan berjamaah di sekolah. Adapun fungsi-fungsi lingkungan sekolah, yakni yang pertama, berfungsi sebagai tempat bersosialisasi di luar keluarga. Yang kedua, berfungsi secara khusus sebagai lembaga sosial yang bergerak dalam bidang pendidikan dan pengajaran. Yang ketiga, berfungsi sebagai lembaga sosial yang berpusat pada pendidikan dan pengajaran. Yang keempat, mengembangkan kecerdasan pikiran dan memberikan pengetahuan. Yang kelima, dengan dunia sekolah, peserta didik memperoleh kesempatan agar mampu menjadi pribadi yang mandiri. Sekolah dengan pendidikan agama harus saling berhubungan, karena pembentukan karakter seorang anak juga dipengaruhi oleh sekolah. Pada dasarnya, seorang anak tidak hanya butuh pada ilmu umum, tapi juga dengan ilmu agama yang juga penting untuk kedepan hidupnya. Yang ketiga, hubungan dan tanggung jawab masyarakat dalam pendidikan Islam. Masyarakat pun memiliki peran yang tidak kalah penting dalam upaya pembentukan karakter anak. Pendidikan kemasyarakatan berarti tindakan yang disengaja untuk pihak-pihak terkait
yang membantu segala perkembangan pribadi anak seperti pengembangan moral, sosial, kognitif, budaya, dan tak lupa agama. Masyarakat mempunyai tanggung jawab memberi contoh kepada anak-anak sebagai generasi mendatang. Dan masyarakat harus baik dari segi umum dan agamanya agar saling menjunjung satu sama lain. Adapun contoh-contoh perilaku yang dapat diterapkan masyarakat. Yang pertama, 1. Membiasakan gotong royong. Yang 2. Membiasakan anak tidak membuang sampah di jalan. Yang ketiga, menegur anak yang melakukan perbuatan tidak baik. Adapun jenis peranan masyarakat dalam pendidikan, yaitu 1. Peran serta dengan menggunakan jasa pelayanan yang ada. 2. Peran serta secara pasif. 3. Peran serta dengan memberikan kontribusi dana, bahan, dan tenaga. Yang keempat, peran serta sebagai pelaksana kegiatan yang didelegasikan sekolah. Yang kelima, peranan serta dalam pengambilan keputusan. Dari keterangan di atas dapat diketahui bahwa masyarakat di sini sebagai lembaga pendidikan ketiga setelah keluarga dan sekolah, yang mana ia mempunyai sifat dan fungsi yang berbeda dengan ruang lingkup, batasan dan keanekaragaman yang berjenis-jenis berkebudayaannya. Sebab itu sejauh mana seorang berhubungan dengan lingkungannya, sejauh itu pula terbuka peluang masuknya pengaruh kepada seseorang. Terakhir, kesimpulan. Dari keterangan di atas, dapat disimpulkan bahwa lingkungan pendidikan yang pertama dan utama dimulai dari sekumpulan orang-orang yang disebut dengan keluarga. Lalu dikenalkan lingkungan kedua yang disebut dengan sekolah, dan terakhir lingkungan masyarakat. Lingkungan merupakan wadah untuk membentuk karakter seseorang. Bagi siswa, lingkungan pendidikan yang terdiri dari lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat merupakan lingkungan pendidikan yang paling penting dan sumber dukungan sosial utama. Jika ketiga lingkungan tadi memberi peran positif, maka hal tersebut akan berpengaruh positif terhadap perkembangan seorang anak. Secara sederhana, pendidikan dapat diartikan sebagai usaha dalam membantu peserta didik untuk mengembangkan potensinya. Demikianlah makalah yang dapat kami sampaikan. Tentunya dalam penyusunan makalah ini banyak kata-kata atau penyampaian yang kurang lengkap. Pastinya makalah ini jauh dari kata sempurna. Maka kritik dan saran sangatlah berguna dan harapan untuk dijadikan pelajaran pada masa mendatang. Mungkin sedikit dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.